Ajaran Satrio Piningit. Memasuki dunia nyata, Satrio Piningit menggunakan tubuh jasad atau jasmani. Tanpa jasad tidak akan mungkin itu terjadi. Dan dalam jasad tersebut terdapat ruh atau jiwa. Adalah pemberi kekuatan dan pemberi kehidupan pada badan jasmani ini. Dan tanpa jiwa atau roha, maka Satrio Piningit akan sama saja dengan benda mati. Karena ROH adalah pemberi kekuatan, kekuasaan, dan daya pemelihara badan jasmani. Dan badan jasmaniah menyimpan dan memelihara isinya. ROH yang disebut jiwa atau atma adalah permulaan zat yang memiliki pertalian dengan zat ketuhanan, yang merupakan mula tertinggi. ROH dicerminkan sebagai daya cipta dan daya imajinasi manusia yang meneruskan, yang memelihara, yang menjaga dan melindungi. Dalam tubuh jasmani, ROH memiliki kendaraan untuk berkomunikasi dengan dunia fisik yang disebut sebagai budi atau jiwa rohani. Budi menghamba pada ROH. Jiwa rohani ini tidak memiliki kesenangan dan nafsu, karena mengembangkan sisi baik manusia dan menjadi sumber suara batin. Pada saat kedatangannya di alam kehidupan, jiwa kerohanian ini mendapat selaput yang dinamakan kama atau kama rupa, atau sifat baik, atau sifat kemanusiaan, dan nafas uburun atau sifat kebinatangan. Dan ini merupakan badan halus yang akan tetap lengket pada ROH selama ROH berada di daerah astral. Setelah meninggalnya manusia, akan tetapi badan halus ini akan ditanggalkan apabila ROH memasuki daerah kelangitan. Sepeninggal ROH, badan halus atau kama akan menjadi bayangan yang akan menguap dan hilang. Badan halus atau kama rupa memiliki pertalian langsung dengan dunia fisik. Nafsu, kesenangan dan keinginan yang menghinggapi badan halus merupakan sumber kekuatan untuk bertindak dan pertumbuhan fisik manusia. Penggalian keinginan dan nafsu akan melahirkan tindakan fisik melalui badan kasar, yang baik maupun yang buruk. Di dalam nafsu yang melekat pada badan halus, terdapat jiwa kebinatangan yang memunculkan keinginan dan rasa senang susah, cinta benci, dan sebagainya. Dan ini merupakan sebuah keburukan yang melekat pada manusia, tetapi ini memberi kekuatan untuk bergulat dan berjuang dalam kehidupan di dunia. Lapisan di luar kamar rupa adalah badan jasmania atau badan kasar. Biasanya apabila ada kecenderungan dari jiwa kebinatangan terlalu kuat, maka budi akan memberi peringatan. Dan pergulatan jiwa kebinatangan dengan jiwa kerohanian menentukan perkembangan moral dan intelektual manusia. ROH budi kama rupa adalah unsur kehidupan. Dan di luar unsur-unsur tersebut, berkembanglah badan kasar manusia, yaitu badan fisik yang kasat mata, pengikat atau jembatan antara unsur kehidupan dan badan kasar manusia adalah nafas atau peranak. Kekuatan pemikiran atau pertimbangannya disebut manas. Jiwa kerohanian akan cenderung melekat dengan manas yang lebih tinggi atau aku yang tinggi. Dan jiwa kebinatangan cenderung melekat pada manas yang rendah, aku yang rendah. Oleh karena itu, merupakan suatu kesatuan. Keduanya akan terbagi menjadi dua kekuatan terpisah dan mempunyai kecenderungan yang berbeda. Dan sebetulnya di luar badan kasar berkembang selaput yang disebut lingga sairak
atau lapisan kedua yang merupakan selaput struktur halus yang menyelimuti badan manusia, yang sering disebut sebagai kulit halus. Dan setelah kematian manusia akan berubah menjadi kulit yang secara perlahan-lahan akan lenyap. Dikarenakan menyelimuti badan kasar, maka ukuran kulit halus lebih besar dari badan kasar, yang merupakan sarana jiwa kebinatangan. Manusia menguasai daerah astral. Dan kulit halus ini tidak hanya menyelimuti bagian luar tubuh manusia, melainkan juga merasuk ke dalam tubuh fisik, dan melapisi semua organ tubuh kasar, dan menyerap magnet-magnet alamiah dari atmosfer ke dalam badan manusia. Cara kerjanya sama dengan spons, penyerap yang menghisap air. Dan pada saat menyerap berbagai kekuatan di atmosfer, kulit halus juga terkena pengaruh daya tarik jiwa, zat yang memang lebih kuat dan halus bila dibandingkan magnet badaniahnya. Tetapi kemampuan kulit halus untuk menyerap magnetis badan pia dari orang lain akan berkurang dengan bertambahnya umur. Disebabkan sifat penyerapannya ketika orang lebih tua bersentuhan dengan orang lebih muda, maka eteris ganda dari orang yang lebih tua akan menyerap magnet badaniah orang yang lebih muda. Dan memang orang yang lebih tua memerlukan magnet tersebut untuk daya tahan tubuh kasarnya. Oleh karena itu, hindarilah agar orang muda jangan tidur bersama dengan yang sudah berumur. Bila orang yang lebih lama berhubungan dengan orang yang lebih kuat, maka yang kuat akan memberikan magnet badaniahnya kepada yang lebih lama. Pada saat orang sakit, maka umumnya kulit halusnya tidak berfungsi. Kekuatan fisik seseorang sangat ditentukan oleh pengaturan keseimbangan antara daya menyerap magnet dari luar dan daya serap dari luar. Maka dari itu, pada saat mengunjungi orang sakit, seseorang harus berusia 14 tahun agar cukup kuat menjaga keseimbangan antara menyerap dan diserap. Karena di bawah usia itu, kulit halusnya harus dilindungi oleh ibunya. Sama dengan orang lebih tua bersenggama dengan orang lebih muda, maka daya magnet yang lebih tua akan menyerap daya magnet yang lebih muda tersebut. Dan apabila kekuatan magnet ini terus-menerus diserap, seseorang akan dapat meninggal karena kehabisan daya magnetnya. Terdapat orang yang memiliki daya magnet kuat, luar biasa, dan harus dihindari. Karena semuanya dari mulai manusia binatang, tumbuhan akan ditarik kekuatannya. Dan pada hari pertama meninggalnya, kulit halus menjadi kulit dan keluar dari jenazah. Keluarnya kulit halus tersebut akan memutuskan tali jiwa atau suratma, yaitu penghubung antara tubuh fisik dan unsur halus seseorang. Secara fisik, suratma tampak dalam prana. Terputusnya tali jiwa sebenarnya merugikan badan halus yang masih membutuhkan ROH. Tetapi bagi ROH, putusnya tali jiwa merupakan suatu keuntungan. Karena ROH akan terlepas dari kulit halusnya dan bisa bebas menuju kelangitan. Dan biasanya ini terjadi pada hari ketika meninggalnya seseorang. Dan apabila seseorang meninggal secara mendadak, pemutusan baru terjadi beberapa tahun kemudian. Dan juga kulit halusnya belum terbebaskan dari ikatan dengan ROH selama beberapa tahun. Dan dalam kondisi tersebut belum dapat melepaskan diri. Secara alamiah semacam itu, kulit dan badan halus akan mengembara dan amat mudah dimasuki oleh pemikiran.
sehingga akan mempunyai kehidupan sendiri. Badan halus yang masih mengandung roha tersebut biasanya akan kembali ke rumah tempat kediamannya ketika dia hidup dan mencoba meneruskan kehidupannya. Sementara sebagai makhluk halus, dengan mengambil magnet badannya dari para penghuni rumah tersebut. Dan ini membahayakan bagi orang yang masih hidup. Beberapa orang dapat tanpa sadar melepaskan kulit halusnya untuk sementara. Dan kulit halus akan tampak seperti badan kasar. Perginya kulit halus dapat terjadi sesaat, atau sebelum dan sesudah kematian. Pada kematian mendadak atau kecelakaan, kulit halus dapat segera keluar dari badan kasar. Bila keluar sebelum kematiannya, kulit halus akan mirip sosok hidup, termasuk luka-lukanya apabila mengalami cedera. Bila keluar sesudah kematian, kulit halus akan kelihatan sebagai orang yang mati itu. Seringkali sosok kulit halus ini akan muncul pada tempat yang jauh dari tempat meninggalnya, yaitu tempat di mana yang diingat seseorang sebelum meninggalnya. Kulit halus tanpa badan halus menjadikan badan halus tanpa pemikiran, dan tergantung dari setiap pemikiran atau niat dari pemiliknya. Dan selama tidur, kulit halus juga sering meninggalkan badan, namun disertai dengan badan halusnya. Dan ketika orang terbangun, ia ingat apa yang ada dalam mimpinya. Adalah suatu bukti bahwa badan halusnya telah keluar dari badan jasmaniahnya. Melalui suatu latihan, seseorang dapat mengeluarkan eteris ganda berikut badan astralnya dari badan kasar. Dengan cara ini, orang dapat muncul di suatu tempat yang dikehendaki, dan tempat seperti badan kasarnya. Sementara badan kasarnya yang ditinggalkannya, seolah mati suri di tempatnya. Walaupun dalam praktek, ini ada bahayanya, yaitu badan kasar yang ditinggalkan, badan halus, dan kulit halus akan berada dalam kondisi tanpa magnet alamiah yang diperlukan, dan tidak bisa bertahan terlalu lama tanpa perlindungan magnet dan badan halus. Tetapi bila dapat melatih supaya roha keluar, namun tetap meninggalkan badan halus dan kulit halus, maka kondisi badan halusnya tidak begitu berbahaya. Karena badan halus dan kulit halus dapat melindungi dan memberi makan badan kasar yang ditinggalkannya. Dan ini dapat terjadi bila sering dilatih secara keras. Dalam kondisi ini, jiwa tetap terikat dengan tali kejiwaan pada badan kasarnya. Pemutusan sedikit saja dari ikatan tali, jiwa dapat mengakibatkan kematian pada badan kasarnya. Artinya selama jiwa di luar ikatan tali, jiwa harus dijaga. Dengan cara, badan kasar harus dijauhkan dari banyak orang. Tidak ada keributan di sekitar badan kasar, atau menyentuh tubuh yang mati suri itu. Tali kejiwaan jangan dipandang sebagai tali atau benang keduniawian. Suratma adalah kekuatan jiwa yang menghubungkan jiwa dengan badan kasar, dan berasal dari hukum Krishna, hukum kekuatan yang membentuknya. Jiwa diselimuti oleh 4 lapisan. 1. Roha kerohanian dan badan kejiwaan atau budi. 2. Jiwa kemanusiaan atau kebinatangan yang disebut juga badan halus. 3. Badan kasar jasmani. 4. Selaput halus yang menyelimutinya, yang disebut kulit halus atau pancaran magnet. Dalam proses kematian seseorang, sejarah berurutan
lapisan-lapisan tersebut akan mengalami kematian dan proses perubahan. Badan kasar, mati fisik secara biologis. Selaput halus atau kulit halus, setelah keluar dari badan, menjadi kulit dan lenyap. Badan halus pada kematiannya yang kedua, dan dalam peralihan kelangitan yang pertama, dan ROH setelah peralihan ke kelangitan yang kelima. Melalui proses inilah, ROH atau jiwa mengalami pemurnian, meninggalkan semua cacat, dan ROH yang murni, akhirnya setelah melalui kelangitan yang kelima, keenam dan ketujuh, kembali kepada Tuhan. Kekuatan yang menghidupkan, jasmania atau badan kasar manusia, terdiri dari 3 unsur utama. 1. Peranak, kekuatan yang menggerakkan bagian tubuh. 2. Saman kekuatan, magnet badania. Dan ketiga karma atau naluri, hukum dari perbuatan, sebab dan akibat. Tubuh jasmani dan magnet badania merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan yang membentuk kepribadian. Tubuh jasmania sendiri terdiri dari aliran berbagai zat kecil yang tidak terlihat, gas yang dipadatkan, dan udara yang merupakan campuran antara gas zat asam, gas zat nitrogen, gas zat air, dan gas zat asam arang. Zat gas-gas ini adalah unsur-unsur yang terdiri sendiri. Namun, karena kerjasama dari kedua unsur utama, maka menjadi satu kesatuan. Dan dengan cara ini maka semua bagian tubuh akan selalu ada penggantian. Dan dalam selang jeda waktu 3 bulan, akan diperbaharui atau diganti lagi. Organ tubuh terdiri dari 4 kekuasaan, yaitu pernafasan, panas tubuh, peredaran darah, dan pencernaan makanan. Seluruh kekuatan ini berjalan karena magnet badania. Dan pada kelahiran seorang bayi, ketika bayi terkena udara yang disebabkan daya tarik magnet badania, terjadilah gerakan naik turun paru-paru. Dan gerakan mengembang mengempis jantung. Dan dengan gerakan ini maka zat asam akan masuk ke dalam tubuh. Dalam makanan yang masuk ke dalam tubuh, terdapat asam, aran yang akan dikeluarkan lagi oleh udara yang masuk. Karena pernafasan menghirup zat asam arang, maka hasilnya bukan hanya panas tubuh, melainkan juga darah akan mengalir, disebabkan makan yang dimakan. Darah dialirkan melalui pembuluh darah, dan pencernaan akan bekerja untuk mengeluarkan sisa-sisa sari makanan dan air dari dalam tubuh. Kerjasama dari 4 kekuatan tubuh ini menimbulkan darah, dan karena ini timbul daging, dan menyusul lagi terjadinya lemak tulang, rambut kuku, air mata dan keringat. Sebetulnya darah adalah penjelmaan dari kekuatan hidup. Dan dalam darah terdapat rahasia kehidupan. Bila seseorang sedang sakit, maka kekuatan dalam darah melemah. Namun kekuatan magnet dapat menguatkan kembali. Dan ketika seorang meninggal, selama darahnya belum berubah menjadi air orang, ini belum meninggal secara keseluruhan. Kulit bukan hanya selaput pelindung tubuh manusia, melainkan juga merupakan organ tubuh utama. Susunan kulit cukup rumit, terdiri dari 2 lapis, yaitu kulit luar dan kulit dalam. Bagian kulit luar yang kuat memiliki banyak lubang kecil-kecil yang menghubungkan dengan kulit dalam. Kulit bagian dalam terdiri dari pembuluh darah dan saraf yang dijalankan oleh gerakan naik futon dari tubuh disebabkan pernafasan. Melalui lubang kecil kulit luar, inilah darah yang tidak terpakai atau berakibat buruk. Seperti uap dan keringat akan dikeluarkan
Di kulit luar, ada selaput serupa minyak yang harus selalu dibersihkan. Bila tidak, maka lubang-lubang kecil pada kulit luar akan tertutup dan akan berakibat buruk bagi darah dan dapat menyebabkan seseorang akan sakit. Bahkan penyumbatan akan menyebabkan kematian. Karena lubang poli dilindungi oleh lapisan halus yang membentuk daya magnet, maka sebenarnya lubang ini tidak tertutup sepenuhnya. Lapisan kulit halus membawa magnet alam ke dalam badan dan dapat mempengaruhi badan dari daya tarik magnet astral dari ROH, karena badan halus merupakan jembatan antara badan kasar dan jiwa. Kerja dari kekuatan ini secara bersamaan melahirkan pancaran aliran magnetis yang mengalir ke otak dan menyebabkan magnet kepribadian dan menyebabkan terjadinya tenaga saraf, tenaga otot, dan energi manusia. Dan juga dapat terjadi pemikiran, raut muka pendengaran, bunyi suara, perasaan penciuman, dan rasa. Karena daya-daya ini, maka terjadilah tindakan yang dapat dibagi ke dalam beberapa macam organ tubuh dan magnet alam, bekerja secara alamiah dan di bawah pengaruh hukum alam yang menyebabkan manusia makan, minum dan tidur yang diperlukan untuk bertahan hidup oleh badan kasar. Magnet kepribadian melalui daya pikiran dari seorang manusia bersih dan tindakan baik, maka bentuk badannya akan baik dan halus. Bila seseorang selalu berpikir buruk dan bertindak jahat, maka bentuknya akan menjadi kasar dan jelek. Dan bila seseorang melakukan perbaikan tindakan, maka badannya juga akan membaik. Dan dalam keadaan normal, sebetulnya lemahnya organ manusia dan kurangnya pengaruh dari magnet alami akan menyebabkan penyakit. Dan bila unsur organik tubuh dan magnet keduanya tidak bekerja, akan menyebabkan kematian. Walaupun dengan latihan, seseorang dapat meniat akan kekuatan organiknya yang menyebabkan mati suri. Kerja organik kita jelek bila lapisan halus kurang membawa magnet alam ke dalam tubuh seseorang. Bila pemasukannya terhenti, maka keseimbangan astral dan magnetis alami akan terputus, sehingga gerakan pernafasan dari paru-paru dan gerakan mengembang mengempis dari jantung berhenti. Dan ini dapat diperbaiki dengan mengambil nafas dalam-dalam dan mengeluarkannya. Dan gerakan ini dilakukan dalam keadaan berbaring. Karena tarikan nafas yang kemudian masuk ke dalam tubuh akan membakar benih-benih penyakit dan akan mengalirkan banyak magnet alam ke dalam tubuh seseorang. Dan penyakit serta gangguan peredaran darah dapat dihindari dengan latihan pernafasan atau peranak jamak. Naluri adalah tindakan kejiwaan yang tidak disengaja. Karena itu tindakan ini sering dianggap sebagai tindakan di luar kendali pikiran sadar manusia. Dan naluri itu muncul karena memang tidak ada tindakan lain yang dapat dilakukan untuk selamat. Dengan melihat, mendengar, merasa adanya bahaya, secara otomatis badan digerakkan. Kekuatan indera berasal dari magnet kepribadian, yang merupakan kekuatan rohania atau kekuatan jiwa seseorang. Naluri bekerja tanpa pemikiran dan tidak memihak, dan mengendalikan pemakaian magnetisme, kepribadian, dan tindakan baik dan buruk. Sehingga dalam pelaksanaan juga hukum dari sebab akibat. Dan naluri berasal dari ingatan luar, atau jaringan ingatan alaminya, jiwa dan ingatan bagian dalam, atau ingatan kejiwaan ROH. Ingatan luar
merekam segala sesuatu selama hidup di dunia. Apa yang dilihat, didengar, atau dirasakan setelah kematian ini akan tetap menyertai jiwanya. Akan tetapi ingatan ini tidak akan mempengaruhi evolusi dari jiwa kebinatangannya. Ingatan ini akan hilang bersama dengan jiwanya bila rohnya sudah mencapai daerah kelangitan. Ingatan dalam atau ingatan kerohanian merekam semua pikiran manusia, tindakan baik buruk, apa yang dibaca dialaminya, perilaku dalam keseharian, dan dipengaruhi oleh pergaulannya dengan orang lain, dan tidak akan hilang meski manusia berupaya merupakan pikiran dan tindakan di masa lalu. Dan ketika ajal tiba, ingatan akan muncul kembali dan menjadi saksi atas semua kejadian, pikiran dan tindakan yang dialaminya. Dan ingatan akan mempengaruhi bentuk wajah, baik dan buruk sesuai ingatan yang disimpannya. Dan ini sangat berpengaruh besar dalam perkembangan jiwa seseorang. Dan sebagai hukuman atas mereka yang berbuat tidak baik selama hidupnya, maka ingatan akan dimunculkan kembali ke dalam bentuk nyata. Dan dengan ini akan timbul penyesalan. Pengikat dari semua kekuatan, daya dan upaya dari badania seseorang adalah jiwanya. Manusia adalah makhluk yang punya roha, untuk sementara diselimuti oleh lapisan badania, yang tiap waktu dapat musnah. Akan tetapi daya pikir dan kemauan manusia selalu diperbaharui lagi. Ini akan berlangsung terus-menerus, hingga akhirnya selaput ini rusak dan ditinggalkan oleh rohnya. Meskipun demikian, kematian tidak lain daripada kelahiran dari rohnya yang akan berpindah dalam kehidupan lain. Karena roha tidak dapat musnah dan akan mempertahankan kepribadiannya. Lapisan organik hanya dipinjam untuk tampil sementara di daerah kehidupan seseorang. Jadi badan hanya alat. Karena mata dan sarafnya akan terikat pada ether dan bagian magnet yang lebih halus melalui telinga dan paru-paru dengan atmosfer. Dengan indera lainnya yang merupakan alat perasaan akan berhubungan dengan badan kasar dan dunia fisik, baik yang keras maupun yang cair. Hubungan jiwa dengan badania menyebabkan manusia yang berwujud organik dapat berhubungan dengan dunia rohania. Ketika meninggalkan badan organik, rohnya tidak berubah dalam bentuk kemampuan, sifat dan juga dalam ilmu yang diperoleh. Ketika manusia meninggalkan, selimutnya akan menjadi ringan, tanpa ada perubahan pada badan rohaniahnya. Badan rohaninya tidak akan lebih baik atau lebih buruk. Seperti badan organik, badan rohaniah juga memiliki indera. Akan tetapi berbeda dengan organik. Cara kerja indera rohaniah lebih tajam dan lebih menyenangkan dengan daya serap pikiran yang lebih tinggi. Setelah kematiannya, roha binatang seperti manusia tetap memiliki kepribadian. Hanya saja roha ini tidak memiliki kesadaran aku. Kadar intelektualnya tetap dan tidak berkembang sesuai dengan hukum kehidupan. Bila seekor binatang mati, maka rohnya akan masuk ke badan organik lainnya. Tumbuh-tumbuhan, logam dan batu. Setelah kematiannya akan berada dalam keadaan yang sama. Meskipun badan halusnya tidak begitu sempurna, seperti binatang.